Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bapak Muhammad Rauf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teleskop atau teropong. Kita akan membahas yang pertama yaitu teleskop bumi atau teropong Medan. Teropong bumi ini terdiri atas 3 lensa cembung yang berfungsi sebagai lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Nah, di sini sebagai lensa pembaliknya adalah prisma. Lensa pembalik diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler, sehingga jarak antara bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif dengan lensa pembalik adalah sama dengan 2F pembalik. Kemudian yang kedua adalah teropong bintang. Teropong bintang adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk melihat bintang-bintang atau benda langit lainnya. Teropong bintang terdiri atas 2 lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okulernya. Pada teropong bintang, untuk pengamatan dengan menggunakan mata normal, persamaan panjang teropong dituliskan dengan D sama dengan FOB plus FOK, di mana D adalah jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler, kemudian FOB adalah fokus lensa objektif dan FOK adalah fokus lensa okuler. Nah, sedangkan perbesaran bayangannya yaitu sebesar M sama dengan FOB per FOK. Ya, M adalah perbesaran. Sedangkan untuk pengamatan mata yang berakomodasi maksimum, panjang teropong dituliskan dengan persamaan D sama dengan FOB plus SOK. Saya ulang, D sama dengan FOB plus SOK, di mana FOB adalah fokus besarnya fokus lensa objektif, sedangkan SOK adalah jarak benda pada lensa okuler. Sedangkan perbesaran bayangannya adalah M sama dengan FOK per SOK. Contoh persoalan. Lensa objektif sebuah teropong bintang mempunyai jarak fokus 4 meter dan jarak titik fokus lensa okuler 4 cm. Jika teropong ini digunakan untuk mengamati sebuah bintang, tentukan besar perbesaran serta jarak lensa objektif dan lensa okuler. Jika titik dekat pengamat 25 cm untuk mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Seperti langkah-langkah yang terdahulu, kita lakukan dulu pendataan dulu, yaitu diketahui FOB ya, FOB ini fokus besarnya fokus lensa objektif, yaitu sebesar 4 meter.
atau 400 cm. Kemudian FOK sama dengan 4 cm. Ini FOK-nya. Kemudian di sini jika titik dekat pengamat 25 cm, ini 25 cm, ini adalah merupakan S aksen OK. Ini min 25 cm. Jadi S aksen ini adalah jarak bayangan pada lensa okuler. Kemudian ditanya yang pertama adalah perbesaran dan jarak antara lensa objektif dan lensa okuler untuk mata berakomodasi maksimum. Kemudian yang B sama, yaitu M atau perbesaran dan D atau jarak antara lensa objektif dan okuler untuk mata tak berakomodasi. Nah, kita lihat persamaan yang digunakan. Jadi nanti kita menggunakan yaitu untuk yang A kita menggunakan rumus ini, M sama dengan FOK per SOK, dan D sama dengan FOB plus SOK. Untuk yang B nya kita menggunakan yang A ini ya. Coba kita selesaikan. Nah, ini langkah yang pertama yang harus kita selesaikan adalah mencari SOK. SOK itu apa? SOK adalah jarak benda ya, jadi menentukan SOK, jarak benda pada lensa okuler. Caranya sama, kita gunakan rumus seper F, ini OK sama dengan seper S OK plus seper S aksen OK. Nah, sehingga seper SOK, jangan bingung, SOK itu adalah jarak benda pada lensa okuler, sama dengan seper F min seper S aksen OK. Kalau kita masukkan tadi F nya adalah FOK. Nah, kita lihat kembali berapa FOK nya. FOK nya adalah 4 cm. Oke. Sedangkan S aksen OK nya adalah min 25 cm. Kita masukkan seperempat min, ini ada min lagi, min 25. Kita buat satuannya menjadi sama, yaitu per 100, berarti ini 25 per 100. Ini karena min jadinya plus, ini adalah 4 per 100, sehingga hasilnya adalah 29 per 100. Nah, ini adalah seper SOK. Nah, untuk SOK nya sendiri harus kita balik. Jadi kita balik berapa? Yaitu 100 per 29 gitu. Nah, dari sini ya, 100 per 29 itu sekitar 3,4.
Satuannya apa? Satuannya adalah sentimeter. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah yaitu kita baru bisa mencari perbesarannya. Nah, untuk mencari perbesaran atau M ini kita gunakan untuk mata berakomodasi maksimum ya. Untuk mata berakomodasi maksimum kita lihat lagi ini ya, M sama dengan FOK per SOK ini ya. Jadi M itu sama dengan FOB ya, bukan FOK. Jadi FOB dibagi dengan SOK. Ini SOK nya sudah kita cari. FOB nya yaitu sebesar 400. Nah, SOK nya sebesar 3,4, sehingga hasilnya adalah 116 kali. Jadi perbesarannya sebesar 116 kali. Sedangkan jarak antara lensa objektif dan lensa okuler kita tuliskan dengan D sama dengan FOB plus SOK. Nah, ini kalau kita masukkan FOB nya adalah 400 ditambah SOK nya adalah 3,4, sehingga hasilnya adalah 403,4 cm. Nah, sekarang yang B. Nah, ini untuk mata tak berakomodasi, persamaannya adalah M sama dengan FOB per FOK, bukan SOK tapi FOK ya. FOB per FOK. Coba ini kita lihat kembali supaya lebih yakin. Nah, ini FOB per FOK ya. Kita masukkan angka-angkanya. FOB yaitu 400, FOK nya adalah 4, sehingga ini hasilnya adalah 100. Jadi perbesarannya adalah sebesar 100 kali. Jadi M ini ya, M ini sama dengan 100 kali. Nah, sekarang D nya berapa? D nya, nah D untuk mata tidak berakomodasi persamaannya adalah FOB plus FOK. FOB itu apa? FOB adalah besarnya fokus lensa objektif dan FOK adalah besarnya fokus lensa okuler. FOB nya kita tahu yaitu 400, sedangkan FOK nya tadi adalah 4, sehingga jarak antara lensa objektif dan lensa okuler itu sama dengan 404 cm ya. Ini oke, ini nah ya. Jadi ini coba saya ulang lagi. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum ya, perbesarannya adalah sebesar 116 kali, sedangkan jarak antara lensa objektif dan lensa okuler sebesar 403,4 cm. Sedangkan untuk mata yang tidak berakomodasi, perbesarannya adalah 100 kali dan jarak antara lensa objektif dan lensa okuler atau D yaitu 404 cm. Sekarang kita lanjutkan dengan periskop. Nah, jadi periskop itu adalah alat yang
dilengkapi dengan lensa objektif yang menghadap benda. Jadi lensa objektif yang menghadap benda dan lensa okuler yang menghadap ke mata. Cahaya yang ditangkap oleh lensa objektif diteruskan ke dua prisma siku-siku sama kaki sebelum diteruskan ke lensa okuler. Nah, periskop ini digunakan untuk apa? Periskop ini digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Alat ini biasanya digunakan pada perlengkapan kapal selam. Oke, saya kira cukup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.